Ini adalah video cuplikan di saat saya mengatasi kebocoran pada bak mandi. Untuk tutorial selengkapnya, silakan friend-friend simak di video saya berikut ini ya. Bila video saya bermanfaat, silakan bantu like, komen, dan subscribe ya, agar channel kami makin berkembang dan kita semua dapat menuai manfaatnya. Simak video ini sampai selesai agar friend-friend semua tidak gagal paham di saat melakukan penambalan pada bagian bak mandi yang mengalami kebocoran. Oke friend, ini adalah bak mandi yang akan kita lakukan penambalan ya. Jadi di sini adalah bak mandi plastik ya friend ya. Ini bak mandi plastik dan untuk bagian dasarnya itu sudah dilapisi dengan menggunakan semen. Ini tujuan almarhum ayah saya dulu ya, agar lebih tinggi, agar di saat kita melakukan pengurasan itu bisa mentas ya friend ya. Tapi di sini ada kendala friend, untuk bagian bak mandi ini sudah lama tidak kita gunakan. Jadi kebocoran pada bak mandi ini berada pada bagian dasar ya, di bawah semen ini. Nah, itu ya friend ya. Jadi di sini akan kita lakukan penambalan agar bak mandi ini tidak bocor dan bisa digunakan lagi ya. Jadi kita tidak bisa memberikan semen lagi ya. Jadi dikarenakan ini adalah plastik friend. Bila mana kita lakukan penyemanan lagi, ini kan nanti kan akan benggang lagi ya friend ya. Akan membuat celah seperti ini friend. Nah, membuat celah seperti ini, kita tambahin semen lagi, nanti dia akan menambah celah lagi ya friend ya. Dikarenakan ini adalah plastik, bila mana diberi tekanan air dia akan ngembang. Nah, itu ya friend ya. Jadi untuk cara kita melakukan penambahan ini, kita menggunakan lem resin ya friend ya, lem epoksi. Jadi di sini bila mana friend mengalami kebocoran pada bak mandi yang tipe seperti ini, jadi friend jangan pakai menggunakan lem silen ya, alias silikon. Dikarenakan tekanan air itu sungguh sangat sungguh sangat besar. Jadi di sini kita menggunakan teknik yaitu menggunakan lem resin friend. Oke, ini kan masih kotor nih. Jadi untuk kita melakukan pengaplikasian, kita bersihkan dulu dari bagian debu, kerak, dan kotoran ya, agar lem resin bisa menempel dengan sempurna. Oke, kita bersihkan dulu semua ini agar nanti di saat kita aplikasikan lemnya bisa melekat dengan sempurna dan bak mandi tidak bocor kembali friend. Oke friend, untuk bagian bak mandi ini sudah saya lakukan pengerokan. Bisa terlihat di sini ya untuk sudut-sudutnya. Nah, ini terjadi retakan ya friend ya. Jadi di sini saya cari untuk titik-titik kebocoran. Ya sebenarnya kayak gini nih dikarenakan ini ya friend ya, saya kerok dikarenakan ini adalah semen putih. Bila mana nanti saya timpah dengan menggunakan lem resin, nanti ini kurang merekat ya, dikarenakan ini seperti kapur teksturnya. Jadi saya kerok untuk bagian semen putihnya ini, jadi saya sisakan untuk semen yang hitam ya. Ini bisa terlihat ini ada retakan. Nanti kita akan lakukan pengeleman resin dengan menggunakan lem dempul kapal. Setelah itu kita lakukan pengeleman resin yang cair ya. Oke, ini jadi sudut-sudut ini akan saya lakukan pengamplasan terlebih dahulu ya. Saya amplas. Saya lakukan pengerokan untuk di pinggir-pinggir ini kan masih ada banyak kotorannya nih friend. Jadi ini saya kerok, saya pahat ya dengan menggunakan pisau dan palu ya. Nih ya. Nah, ini nanti kita amplas untuk sudut-sudut yang ada retakan seperti ini, kita lem ya, pakai lem dempul kapal. Oke, di sini ini belum sepenuhnya bersih ya. Jadi ini akan saya lakukan pembersihan lagi. Akan saya bersihkan untuk pinggir-pinggir sela ini yang ada debu-debu sisa kotoran, dan nanti akan kita lakukan pengamplasan ya friend ya. Oke, untuk video pembersihannya tidak saya videokan dikarenakan ini sudutnya sangat sempit ya untuk di bak mandi ini friend. Yang penting di sini saya berikan kisi-kisinya untuk mengatasi bak mandi yang mengalami kebocoran seperti ini ya friend ya. Oke, ini sudah saya lakukan semua keliling, tapi belum saya selesaikan friend. Oke, disimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya friend ya. Oke friend, jadi ini sudah saya lakukan pengamplasan dan juga sudah saya sikat, saya bersihkan dari debu-debu dan kotoran ya friend ya. Oke, untuk bagian baknya yang plastik ini sudah saya lakukan pengamplasan ya. Oke, lanjut ini kita lakukan pengeleman. Oke, kita adukan saja lem yang akan kita gunakan ya friend ya. Oke friend, lanjut aja kita lakukan pengadukan lem ya. Di sini saya menggunakan lem dempul kapal friend, ini campuran resin dan hardener ya friend ya. Jadi ini kita gunakan 1:1 ini yang non sak ya, epoksi non sak untuk lem dempul kapal.
Jadi ini sama aja kayak ini ya, lem Dextone alias lem plastik steel ya. Tapi lebih kuatan yang ini, yang lem dempul kapal ini, friend. Karena ini biasa digunakan untuk menambal kapal. Jadi untuk kekedap air itu sangat bagus ya. Dikarenakan ini adalah bagian bak mandi. Jadi kita menggunakan bahan yang kedap air, oke? Jadi ini kita campurkan saja, kita aduk 1:1, friend. Oke. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk media pengadukannya. Jadi di sini saya pakai sembarang ini ya, sembarang benda. Yang penting ini bisa kita gunakan untuk mengaduk lem ini. Oke, kita campurkan 1:1 ya untuk lemnya ini. Oke, friend, kita aplikasikan saja untuk ke bagian yang akan kita lakukan penambalan ya di sini ya. Oke, di sini kita tambal saja, friend. Jadi setelah ini kita oleskan ke bagian yang kita tambal, nanti kita rapikan dengan menggunakan tangan ya. Jadi untuk merapikannya, friend-friend di sini menggunakan tangan, tapi terlebih dahulu dicelupkan ke dalam air ya agar tidak lengket di tangan. Oke, ini dikarenakan tempatnya sempit, friend, dan kameranya juga kadang ngeblur, jadi dimaklumi ya, friend ya. Oke, ini pun kita tambal di sini ya. Jadi cara ini belum sampai cukup di sini ya. Jadi nanti ini akan kita lakukan finishing untuk di seluruh bagian, friend. Oke, ini akan saya lemkan untuk ke bagian yang lainnya, friend. Oke. Oke, dicelupkan air dulu ya tangannya di saat kita merapikan. Tapi terutama ini harus diamplas dulu, friend, agar lem melekat dengan kuat ya. Oke, kita rapikan saja di sini. Oke, friend, jadi untuk lem sudah kita lakukan pengaplikasian ya. Di sini sudah saya rapikan dengan menggunakan tangan yang sudah saya celup terlebih dahulu dengan menggunakan air. Oke, ini sudah saya tambal, sudah saya rapikan, dan yang di bagian sini juga sudah ya, friend ya. Jadi friend-friend periksa dulu untuk bagian dinding-dinding yang mengalami keretakan dan kebocoran. Jadi setelah ini saya tunggu selama selisih ini ya, 2-3 jam, nanti kita lakukan pengenatan dengan menggunakan lem resin yang bening ya, friend ya. Oke, ini saya diamkan dulu selama 3 jam, nanti kita sambung lagi. Kita beri nut resin ya, lem resin untuk di pinggir-pinggir sini untuk mencegah kebocoran untuk yang di bagian dasar. Oke, ini sudah saya bersihkan dan nanti akan saya lakukan pengeleman ya. Oke, saya skip dulu selama 3 jam ya. Jadi ini akan saya sambung aja di video ini, oke. Setelah pengeleman dempul kapal tadi, lanjut kita lakukan pengeleman dengan menggunakan epoksi cair ya. Ini yang bening, friend. Jadi ini kita campurkan saja 1:1. Jadi ini bentuknya, ciri fisiknya itu ini ya, friend ya, cair ini, friend. Oke, jadi ini akan kita aduk 1:1 ya. Kita adukkan ke sini. Setelah itu, setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam botol yang sudah saya buatkan seperti ini ya, friend ya. Jadi ini botol basing ya, botol apa saja. Jadi ini yang kecil saya buatkan aja, ini untuk ujungnya saya buatkan menggunakan sedotan ya, sedotan aqua ini, friend. Jadi saya beri lem dengan menggunakan ini ya, kapas ya, friend ya. Oke, nanti setelah teraduk rata di sini kita masukkan ke sini, lalu kita lakukan pengenatan untuk pinggir-pinggirnya, friend. Oke, jadi ini lem ini ya, lem untuk perekat ya, friend ya. Jadi ini yang modelnya yang cair ini, friend. Kalau yang tadi itu kan yang ini yang untuk dempul. Jadi ini yang cair ini, friend, untuk menutup pori-pori untuk di bagian pinggir-pinggir di sudut bagian bak kamar mandi itu ya, friend ya. Oke, kita buka saja, kita lakukan pencampuran 1:1. Setelah itu kita lakukan pengaplikasian. Campurkan untuk dua komponen resin dan hardener ini ke dalam satu wadah, lalu kita lakukan pengadukan. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol ya untuk kita lakukan pengenatan ke bagian pinggir-pinggir bak mandi yang mengalami kebocoran. Bila dirasa lem ini cukup kental dan juga cukup berat di saat kita aplikasikan, bisa friend-friend akali ya dengan friend-friend tambahkan campuran pengencer agar tidak terlalu kental, friend. Oke, friend, untuk pengaplikasian lem epoksi yang cair ya, lem resin ini sudah selesai ya. Dan di sini sudah merata semua bagian di sini ya, dari sudut-sudutnya semua. Jadi ini akan kita lakukan pengeringan selama 24 jam. Setelah itu bila mana friend-friend ingin tinggikan ya, tinggal di semen lagi ya.
setelah pengeringan selama 1 hari penuh, jadi di sini akan saya lakukan penambahan ya. Jadi ini sudah kering dan ini sudah saya tunggu selama satu hari 1 malam ya. Jadi ini kan kurang rata nih. Jadi ini akan saya lakukan penambahan daging dengan menggunakan adukan semen. Jadi biarin lebih tinggi dan lebih rata ya friend ya. Oke, jadi ini campurannya 1:1 saja, biarin semennya lebih keras ya friend ya. Jadi ini sudah saya aduk, langsung aja saya lakukan pengaplikasian. Oke friend, jadi proses penyemanan sudah selesai. Ini akan kita lakukan pengeringan selama 1-2 hari ya. Jadi dalam proses pengeringan di sini friend sambil disemprot, disiram agar dia bagian semen yang kita tambal ini lembab ya. Biarin nggak pecah-pecah, nggak retak-retak ya friend ya. Jadi ini akan saya diamkan dulu sampai kering friend. Jadi sambil setengah hari itu kita semprotkan semprotkan air. Jadi modelnya untuk berembun aja, biarin dia lembab, biar nggak meletek ya. Oke friend, untuk bak mandi sudah kita lakukan penyemanan juga pengeringan ya selama 2-3 hari ini friend. Jadi ini sudah jadi semua. Jadi habis saya lakukan pencucian biarin nggak bau semen ya ini. Oke, jadi ini kita sumpal saja, lanjut kita lakukan pengisian sampai full dan kita cek apakah ada kebocoran atau tidak ya. Oke, kita pasang saja. Kita isi airnya friend. Oke, kita tunggu sampai full ya. Oke friend, bak mandi sudah saya lakukan pengisian sampai full ya di sini ya. Dan di sini sudah aman dan juga tidak mengalami kebocoran dan kerembesan lagi ya friend ya. Jadi cara ini saya jamin ini ya bertahan lama dan awet. Dikarenakan ini friend, saya juga tadinya pernah punya pengalaman menangani kasus seperti ini ya, mau bak mandi yang plastik maupun kolam kolam ikan yang beton. Jadi di tutorial sebelumnya saya pernah buat ya friend ya, dan di sini bisa awet bertahun-tahun, saya jamin ini ya friend ya, dikarenakan ini saya berbagi pengalaman di video ini. Oke, jadi sekian dulu ya tutorial pada kesempatan kali ini. Jadi semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.